Assalamualaikum saudara soleha, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah saudara soleha, kita akan belajar lagi ya di tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah saudara soleha, sebelum kita belajar bersama-sama, baik kita ambil bukunya dulu dan siap-siap ya mendengar penjelasan dari Ustazah. Yuk saudara soleha. Nah, soleha, kita buka halaman 36, pembelajaran 3, subtema 2, tema 7, yang akan dimulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Soleha boleh ikut membaca ya. Sini tentang menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Selain bahan pakaian dari serat alami, kita juga mengenal bahan pakaian dari serat buatan. Pembuatan bahan pakaian dari serat buatan memerlukan proses dengan tahapan-tahapan tertentu. Ayo kita cermati teks tentang serat buatan sebagai bahan pakaian. Setelah itu kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, di sini ada teks ya. Serat buatan untuk bahan dasar tekstil. Serat buatan adalah serat yang bahan penyusunnya dibuat oleh manusia. Sifat-sifat umum dari serat buatan yaitu kuat dan tahan gesekan. Serat buatan manusia diantaranya rayon dan polimer sintetis atau nilon. Pakaian berbahan rayon biasanya memiliki kilau yang alami. Rayon juga memiliki daya serap yang tinggi. Bahan rayon biasanya digunakan untuk membuat pakaian jenis gaun, blus, jaket, dan dasi. Pakaian berbahan nilon biasanya memiliki elastisitas yang tinggi dan tahan terhadap jamur dan serangga. Pakaian berbahan nilon juga kuat dan berkilau. Pakaian berbahan ini dapat ditemukan pada stocking atau legging. Legging itu kalau perempuan itu biasanya dipakai untuk dalaman ya. Nah, di sini soleha boleh mengisi sendiri ya, sesuai yang ada di sini. Dikerjakan ya nomor 1 sampai nomor 4 juga. Selanjutnya buka halaman 37. Kita akan belajar SBDP tentang meragakan tarian dengan menambah gerakan baru. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang gerak kuat dan lemah dalam tari. Masih ingatkah kamu dengan jenis-jenis kedua gerak tari tersebut? Salah satu tarian dengan gerak lemah adalah menirukan gerakan membatik. Ayo peragakan. Nah, soalnya boleh membatik, itu gerakan lemah. Ke halaman selanjutnya, halaman 38. Nah, soalnya sebelum halaman 38 boleh dilihat nih di sini. Gerakan ini, nih. Ini gerakan kuat lemahnya, bisa nih, boleh mempraktekkan di rumah ya. Buka halaman 38 pelajaran matematika tentang mengidentifikasi bangun datar yang simetris dan tidak simetris. Sudah belajar kan di pembelajaran 1 sampai 2 kalau soleha melihat? Sebelumnya di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan apa itu simetris dan tidak simetris. Komang memiliki 2 potongan bahan dengan bentuk berbeda. Potongan bahan pertama berbentuk persegi panjang dan bahan yang kedua berbentuk segi 3 sembarang. Bagaimana cara Komang melipat kedua bahan tersebut? Nah, di sini buka halaman 39. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini persegi panjang. Nah, ini disebut sumbu simetris. Simetris itu adalah ketika kertasnya dibagi 2, maka panjangnya akan sama. Nah, di sini persegi panjang memiliki 2 sumbu simetris, sedangkan segitiga sembarang tidak memiliki sumbu simetris. Yang tidak ada ya, karena ini ada yang panjang, ini pendek kan panjangnya. Jadi kalau persegi panjang itu sumbu simetris, kalau misalnya segitiga sembarang itu tidak simetris.
Jika sebuah bangun datar memiliki sumbu simetris, maka bangun datar tersebut katakan bangun yang simetris. Persegi panjang merupakan bangun simetris, sedangkan segitiga sembarang merupakan bangun yang tidak simetris. Perhatikan contoh lain bangun datar yang simetris dan tidak simetris berikut. Di sini bangun datar simetris, nih ada persegi ya, persegi 4. Tapi bentuknya memang dibulak-balik. Kemudian ada lingkaran. Nah, kemudian ada ini jajar genjang. Nah, boleh soleha atau trapesium ini. Ketika dibalikan atau dibagi dua ini, maka akan menjadi simetris. Kemudian di sini bangun datar tidak simetris. Ini ada segitiga, kemudian trapesium ya. Nah, di sini ini contoh yang tidak simetris dan ini contoh yang simetris. Nah, ini bangun datar simetris yaitu ada segi 4, lingkaran dan trapesium. Kemudian bangun datar tidak simetris itu ada jajar genjang, segitiga dan trapesium siku. Nah, kerjakan soal berikut. Nah, beri tanda centang untuk bangun-bangun datar yang simetris dan tidak simetris, tanda X untuk yang tidak simetris. Nah, ini lingkaran simetris atau tidak? Simetris, good. Segitiga tadi tidak simetris, hebat. Kemudian ini simetris ya, bisa ya. Kemudian yang ini simetris, hebat. Oke, selanjutnya buka halaman 40, belajar bahasa Indonesia tentang menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Kain sebagai bahan pakaian dihasilkan melalui berbagai tahapan proses. Misalnya, dari serat kapas sehingga dihasilkan kain tenun. Kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Proses pembuatan kain tersebut dilakukan di pabrik-pabrik dengan menggunakan mesin dan peralatan tertentu. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan akan sandang, produksi sandang pun semakin meningkat dengan ditemukannya teknologi di bidang sandang. Namun di berbagai daerah Indonesia, alat tenun tradisional masih dipertahankan sebagai warisan budaya tradisional. Nah, di sini ayo kita cermati perkembangan kain tenun yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Informasi tersebut dapat kita peroleh dengan mengamati gambar atau membaca teks. Setelah itu, dari teks tersebut kita dapat menentukan kalimat utama setiap paragraf. Di sini soal-soal boleh nanti dibaca ya. Menurut soal-soleha yang kalimat utamanya atau yang pentingnya itu yang mana? Boleh digaris bawahi. Selanjutnya buka halaman 41 langsung ke PPKN. Keberagaman teman-teman di sekolah. Saat festival budaya, Nina dan Sita mengenakan pakaian tradisional sesuai suku asalnya. Nina memakai bawahan dari kain batik sebagai pasangan kebayanya. Sita memakai kain sarung bugis sebagai pasangan baju bodo yang dikenakannya. Di Indonesia terdapat keberagaman kain tradisional. Ada kain batik, kain songket dari Lombok, kain ulos dari suku Batak, dan lainnya. Kain-kain tradisional memiliki motif yang khas dengan cara pembuatan yang berbeda. Selanjutnya buka halaman 42. Kain tradisional yang dikenakan dalam festival budaya yang diselenggarakan di sekolah merupakan salah satu jenis keberagaman. Keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan bagian dari budaya Indonesia, sehingga merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus turut melestarikan agar tidak punah. Caranya adalah dengan bangga memakai pakaian adat dan kain tradisional. Misalnya pada acara-acara tertentu seperti festival budaya di sekolah, upacara perkawinan, dan lain-lain. Nah, soal-soal yang ini kita kerjakan bersama ya. Tulislah 3 contoh kain tradisional yang ada di Indonesia beserta daerah asalnya. Tadi boleh di sini ada kain apa aja nih?
Boleh dibuka halaman 41. Di sini ada kain songket dari Lombok, kain ulos dari suku Batak. Tulis di sini. Kain songket dari Lombok. Terus kain ulos dari Batak. Ada apa lagi? Kebaya, boleh, dari Jawa Barat. Oke. Tuliskan contoh keberagaman budaya terdapat di sekolah. Apa aja? Berbeda suku misalnya. Kemudian berbeda bahasa, misalnya ada orang apa aja? Bahasanya, misalnya budayanya itu ada yang bahasanya berbeda, tariannya berbeda. Bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya yang terdapat di sekolah? Caranya selalu apa tadi? Selalu mengikuti atau memakai pakaian adat dan kain tradisional pada setiap acara. Nah, untuk nomor 4 tidak usah ya. Selanjutnya, Solehah buka halaman 25, pelajaran PPKN tentang menyikapi keberagaman di rumah. Setiap anggota keluarga dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Untuk menyikapi keberagaman di rumah diperlukan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa boleh guys bawahi, artinya menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain tenggang rasa, kita juga sebaiknya menerapkan sikap saling melengkapi dan toleran dalam menyikapi keberagaman di rumah. Sebagai contoh, kakak yang mahir dalam pekerjaan matematika dapat mengajari adiknya berhitung. Contoh lain, ibu membuat masakan dengan sambal terpisah karena tidak semua anggota keluarga menyukai rasa pedas. Dengan sikap tenggang rasa, kehidupan di rumah menjadi rukun dan harmonis. Kita juga dapat mengatasi segala permasalahan dengan baik. Anggota keluarga pun dapat terhindar dari perselisihan. Nah, dan tenggang rasa atau toleransi itu diperlukan sekali saat di keluarga, di teman-teman. Kalau kita saling menghargai dan saling menghormati, maka akan terjadinya sikap rukun, terus saling menyayangi, seperti itu ya. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan Solehah bisa mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Ingat Solehah, kerjakan dulu tugasnya. Jika sudah selesai, Solehah boleh bermain. Terima kasih Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.